Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel. Salam sehat walaupun melarat, gak usah sambat, tetap semangat. Terima kasih yang sudah hadir kembali dalam channel. Mudah-mudahan sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang sakit, mudah-mudahan penyakitnya cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kali ini kita akan saksikan parodi dari Mbah Doblet yang adu argumen dengan Denny Siregar. Selain itu juga ada netizen lain, salah satunya adalah Bang Klik. Oke, nggak usah panjang lebar, kita view videonya. Check it out. Pak Prabowo menunggu 2 tahun untuk bertemu Bu Megawati, tapi tidak juga bisa bertemu. Nah, sekarang malah Ibu Megawati sendiri yang pengen bertemu dengan Pak Prabowo. Kalau menurut saya mending gantian dong, Pak Prabowo jual mahal dong. Sampai-sampai saat pidato Ibu Megawati itu bilang sendiri kalau Pak Prabowo itu suka banget dimasakin nasi goreng sama Bu Megawati. Tapi menurut saya mungkin masakan Bu Megawati sekarang asin kok. Dan para elit PDIP ini mau ikut pembela pemerintahan. Dan oposisinya PDIP itu beda dengan oposisi waktu Pak SBY menjabat. Nah, kok bisa gitu ya? Nih coba. PDI Perjuangan akan bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo Subianto, namun tidak mengirimkan kader garis miring anggota PDI Perjuangan sebagai anggota kabinet pemerintahan Prabowo Subianto. Lalu Ibu menegaskan posisi politik PDI Perjuangan yang demikian itu tidak sama dengan posisi politik PDI Perjuangan saat berada di luar pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2024 sampai 2014 yang lalu. Mengapa demikian? Karena kata Bu Mega lebih lanjut, saya memiliki hubungan persahabatan yang panjang dan baik dengan Pak Prabowo. Gara-gara video ini ya, ternak kebo banyak banget di medsos yang bilang Mulyono ketar-ketir, adili Mulyono. Padahal Pak Jokowi lagi di rumah menerima tamu dari rakyat-rakyat yang masih cinta sama Pak Jokowi. Lah kok ternak kebo malah bilangnya Mulyono ketar-ketir. Yang ketar-ketir itu siapa? Sebenarnya yang ketar-ketir itu adalah PDIP sendiri. Kemarin menyatakan oposisi, kok sekarang malah oposisinya itu masih mengikuti pemerintahan dan mendukung pemerintahan. Nah, kemarin waktu kampanye dari PDIP itu menolak keras usulan makan bergizi gratis. Pak Hasto juga tuh maunya internet gratis saja, makan bergizi gratis buat apa gitu katanya. Cuma ngabisin anggaran negara. Nah, ternyata sekarang Hasto malah mendukung program makan bergizi gratis. No, buktinya no. Mas Hasto, izin Mas untuk evaluasi dari PDIP terkait program makan bergizi gratis, target 3 juta rumah dari PDIP sejauh ini melihat kinerja Pak Prabowo seperti apa sih? Apa masukan dari PDIP, Mas Hasto? Ya karena program 100 hari juga masih in progress. Tetapi sejauh itu ditujukan kepada wong cilik, maka PDI Perjuangan akan memberikan dukungan sepenuhnya. Nah, ada apakah dengan PDIP? Kenapa tiba-tiba PDIP langsung berubah drastis? Apa mungkin nih PDIP itu pada ketar-ketir? Nanti kalau sampai terbongkar bukti-bukti yang dikantongin oleh Pak Mulyono alias Pak Jokowi itu, biar dapat perlindungan dari Pak Prabowo gitu ya. Ngimpi Delogo. Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto mengklaim mendapat rekaman video yang disebut berisi pernyataan Presiden Jokowi yang ingin menggunakan hukum dan melakukan pembisikan ke sejumlah lembaga hukum. Halo guys, lama-lama kok saya ya secara pribadi jadi agak bingung nih dengan sepak terjangnya Pak Hasto. Salah satu yang membingungkan itu adalah ketika dalam pertemuan dengan awak media gitu, Pak Hasto itu
menyampaikan informasi, bisikan yang berupa intimidasi yang dikeluarkan oleh Pak Jokowi. Gambarnya nggak usah ya. Kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya. Saya bukan mau membela Pak Jokowi, saya bukan mau istilahnya menganulir apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi, bahwa sebenarnya apa yang dinyatakan atau yang dikatakan oleh Pak Jokowi itu betul. Tidak boleh seseorang melakukan intimidasi. Itu bukan intimidasi, Pak Hasto. Sebenarnya itu penggalan dari pidatonya Pak Jokowi. Ya, ini dia pidatonya. Sekali lagi, cipta lapangan kerja itu agenda besar bangsa kita, meningkatkan ekspor, menurunkan impor juga agenda besar bangsa kita. Jangan pernah ada yang bermain-main di area ini. Saya sudah wanti-wanti betul, di area ini kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri. Akan saya gigit sendiri. Nah, 5 tahun kemarin saya detailkan lagi ini apa nih, ini kok nggak jalan apa, ini kok nggak jalan apa. Oh di sini, saya sudah mulai ngerti. Oh di sini, sudah mulai ngerti ya. Oh di sini, saya sudah mulai ngerti. Oh di sini, saya sudah mulai ngerti. Kalau masih diteruskan ini saya ingatkan pagi hari ini, kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya, bisa lewat KPK, bisa lewat Polri, bisa lewat kejaksaan, akan saya bisikin aja. Di sana ada yang main-main. Ya masa saya mau gigit sendiri kan enggak mungkin. Nah, jadi sebenarnya nggak ada yang salah dari omongannya Pak Jokowi itu. Kalau kita merujuk dari awal pembicaraannya ya, jadi jangan sepotong-sepotong sebenarnya gitu. Jadi saran saya, kalau Pak Hasto mau membuat satu isu-isu kontra kasus ya jangan seperti itu gitu. Kalau tuduhannya korupsi ya kontra kasusnya harus menunjukkan bukti-bukti korupsi yang lain. Jadi Pak Hasto itu diharapkan oleh masyarakat itu sebagai entry point bisa membongkar kasus-kasus korupsi yang lain. Itu sih menurut saya sebagai rakyat biasa ya. Hasto sudah membuat puluhan video. Itu adalah yang tadi disampaikan itu yang pertama, kan ada lanjutan ke yang video. Edisi Mbah Goblaks adu argumen dengan Denny Siregar. Bukan lagi hangat, tetapi sudah panas. Di tengah goyangnya ekonomi kita, hutang yang bengkak, dan tahun ini jatuh tempo untuk bayar hutang. Si ngomongi sopo. Itu kan kamu lihat nggak surveinya Litbang Kompas yang dirilis kemarin itu menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat itu 80,9%. Dan salah satu peristiwa yang menarik dan lagi panas banget adalah pertarungan antara PDI Perjuangan versus mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Kita sama-sama tahulah kalau Jokowi adalah mantan kader PDI Perjuangan yang di ujung jalan akhirnya membelot dan malah berusaha menghancurkan bekas partainya dengan segala cara. Salah itu, bukannya Jokowi itu kader yang disio-sio, harus nurutin ketua apa. Seharusnya dia itu mikirin rakyat, malah harus nurutin apa yang menjadi maunya ketumnya. Jadi presidennya itu siapa? Megawati apa Jokowi? Sejak isu Jokowi ingin menjabat 3 periode, tetapi ditolak oleh Megawati, Ketua Umum PDI Perjuangan. Si ngomongi siapa? Jajal dipoto. Takon Puan lu. Si Puan bersaksi bahwa Jokowi itu gak pernah ngomong begitu. Serangan terhadap PDI Perjuangan itu semakin gencar dan keras. PDI Perjuangan sama sekali belum siap pada waktu itu menerima pengkhianatan Jokowi. Sehingga ketika diserang, mereka hanya bisa bertahan seadanya. Lah katanya Jokowi itu nggak ada apa-apanya. Masa partai sebesar itu, solid itu kalah sama Jokowi seorang yang udah nggak punya jabatan, nggak punya apa. Masa ngaku diserang, dizolimin. Yang zolimin itu PDI kepada Jokowi apa Jokowi menjolimin
PDI sih. Yang ada itu kebalik gitu bro. Tapi untungnya partai ini pendukungnya masih tetap militan dan solid karena mereka masih tunduk pada Megawati Soekarno Putri sehingga mereka tidak bisa dipecah belah. Meski dihajar habis-habisan, PDI Perjuangan tetap menang pemilu 2024 meski jumlah kursinya turun. Pakai logika Anda, kalau menang itu presidennya itu Ganjar, bukan Prabowo, itu baru namanya menang. Gitu. Di mana-mana. Belum selesai, sesudah Pilpres, posisi Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan, itu diincar. Melalui Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, kasus lama Hasto dibongkar lagi. KPK di periode ini memang KPK bentukan pemerintahan Jokowi. Dan sepertinya mereka fokus pada kasusnya Hasto. Meski kemarin itu Hasto nggak dibongkar-bongkar ya karena orang kemarin itu PDI masih dalam kekuasaannya. Lalu sekarang kan PDI udah dalam kekuasaannya, harus wajar kalau sekarang dibongkar. Kalau dulu dibongkar, satu kekuasaan bagaimana? Mau dibongkar. Kalau sampai Pak Hasto ini dibatalkan statusnya dari tersangka, atau bahkan KPK tidak mampu menaikkan status Hasto dari tersangka menjadi terdakwa, maka kedepannya KPK tidak usah berurusan dengan orang-orang penting di negeri ini. Entah itu mantan presiden, entah itu presiden, entah itu ketum partai, dan lain sebagainya, yang dianggap sangat penting di negeri ini dan sangat berpengaruh di negeri ini. Karena kita ini sebagai rakyat, Pak, kita itu sangat sakit hati ketika kita curiga terhadap satu pejabat publik yang kita curigai sebagai koruptor, tapi tidak diapa-apakan oleh KPK. Itu kita sakit hati. Tapi kita akan lebih sakit hati kalau kita curiga terhadap pejabat publik sebagai koruptor, ditangkap oleh KPK sebagai tersangka, lalu kemudian dibatalkan oleh KPK status tersangkanya. Itu akan lebih sakit hati. Sakitnya itu double. Sakitnya tuh di sini. Karena kalau KPK tidak bisa menangkap orang penting di sebuah partai atau di sebuah negara, maka kecurigaan publik hanya satu, Pak. KPK kalah terhadap tekanan politik, dan itu hal yang sangat menyakitkan bagi kita sebagai rakyat. Jadi kedepannya andaikan ada orang atau pihak yang melaporkan Ibu Megawati terhadap KPK, jangan diurus, gak usah digubris. Andaikan ada pihak yang melaporkan anaknya Ibu Megawati, menantunya Ibu Megawati, gak usah diurus. Begitu juga dengan Pak SBY, anaknya Pak SBY, Pak Jokowi, anaknya Pak Jokowi, Pak Prabowo sekalipun, nggak usah digubris. Karena kalau mereka digubris dan semua yang saya sebutkan tadi ditersangkakan oleh KPK, tiba-tiba dibatalkan tersangkanya oleh KPK, maka itu hal yang sangat menyakitkan bagi kita sebagai rakyat. Kita itu sebagai rakyat sangat bangga kalau ada pejabat publik ditahan oleh KPK. Itu sangat bangga, Pak. Tapi kita sebagai rakyat akan sangat sakit hati kalau ada pejabat publik yang awalnya ditersangkakan oleh KPK, tiba-tiba dia lolos begitu saja. Itu sangat menyakitkan itu.